Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali di mata pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik di kompetensi keahlian teknik instalasi listrik, teknik instalasi tenaga listrik kelas 10. Baik anak-anakku, kita lanjutkan pembelajaran kita. Kalau minggu yang lalu kita telah membahas konsep-konsep dasar dari pekerjaan elektromekanik pada bahan non logam. Kita mempelajari bagaimana sih proses pengujiannya dan macam-macamnya. Kemudian kemarin secara umum kita bagi dua, pengujian non destruktif test dan pengujian destruktif test. Nah, non destruktif test kemarin setelah kita beri keterangan singkat mengenai apa-apa saja yang termasuk dari pengujian yang tidak merusak terhadap bahan non logam tersebut. Di sana kemarin kita sebutkan ada magnetic permanent test, kemudian ada vibration test, ada sound analysis test, ada ultrasonic test. Nah, nanti saya minta pada pembelajaran hari ini, di akhir nanti akan saya minta kalian untuk mencari literasi apa sih dan bagaimana sih dari non destructive test tadi, NDT tadi. Nah, sekarang fokus kita pada pertemuan yang kelima ini adalah proses pengujian bahan non logam yang destructive test, DT. Apa saja? Ada 6, nanti kita akan bahas satu persatu. Ada pengujian tarik, ada pengujian tekan, ada pengujian bengkok, ada pengujian puntir, kejut, dan nanti ada pengujian kekerasan. Nah, di situ bisa dilihat beberapa proses, itu ada alat dan ada proses pengujiannya seperti itu. Nah, memang kita cukup mengenal sajalah, cukup mengenal bahwa memang di proses pengujian bahan itu ada seperti ini, proses pengujian untuk mengetahui kekuatan tariknya, kekuatan tekannya, kekuatan puntirnya, itu seperti ini caranya, alatnya seperti ini. Cukup mengenal saja karena situasi tidak memungkinkan untuk kondisi sekarang ini untuk mempraktekannya. Tapi nanti kalian bisa belajar atau melihat beberapa proses ini di media-media sosial, bisa di YouTube misalnya. Silakan, nanti bisa kalian compare, bisa kalian bandingkan. Baik, kita lanjut. Yang pertama kita akan bahas mengenai proses pengujian tarik, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah tensile test. Nah, sekali lagi di situ ada di tampilan kalian ada tulisan ASTM D63890. ASTM itu kalau boleh atau dipanjangkan itu mungkin dari American Standard Testing and Material, standar Amerika dari untuk pengujian material atau bahan. Nah, semua bahan uji, baik nanti pengujian tarik, pengujian tekan, puntir, kejut, kemudian pengujian kekerasan, itu bahan-bahan ujinya harus sesuai standar ASTM-nya. Masing-masing punya klasifikasi sendiri, harus mengikuti sana. Baik, pengujian tarik. Pengujian tarik itu dilaksanakan untuk mengetahui kekuatan tarik suatu bahan. Artinya bagaimana bahan tersebut bereaksi terhadap tenaga tarikan dan mengetahui sejauh mana bahan atau material tersebut bertambah panjang. Pada tahap awal uji tarik, hubungan antara beban atau gaya yang diberikan berbanding lurus dengan perubahan panjang bahan tersebut di mana rasio tegangan, stres, tegangan kata lainnya stres, dan meregangnya ya, atau strain itu konstan. Ya. Sekali lagi, uji tarik ini untuk mengetahui kekuatan tarik sebuah material, sebuah bahan. Ya, sejauh mana material ini mampu bertambah panjang. Nah, ya seperti itu ya. Nah, mengenai stres dan strainnya bisa kita lihat bahwa stres itu diperoleh dari beban dibagi luas penampang bahan. Itu ada rumusnya untuk menghitung stres sebuah bahan pada saat uji tarik.
F dibagi A. Stres itu sama dengan F itu beban, A itu penampang bahan. Strainnya pertahanan panjang, berarti ada delta, ada selisih panjang awal dengan panjang akhir, kemudian dibagi dengan panjang awalnya, L-nya itu nanti ketemu strain. Inilah untuk pengujian tarik las. Nah, seperti ini sih kira-kira nanti proses pengujiannya. Ini ada alatnya, spesimennya, tension spesimen ini. Nah, ini nanti spesimen yang diuji ini tidak asal, bahan-bahannya itu harus memenuhi, bahan ujinya itu harus memenuhi dari ASTM tadi, ya, American Standard Testing and Material tadi. Jadi nggak asal nguji pokoknya ini di bahan ini kontaknya berapa, enggak. Bahan untuk ujinya pun harus sesuai dengan standarnya, sehingga nanti diperoleh hasil uji yang valid. Demikian untuk uji tarik. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau dikomentari, nanti bisa ditulis komentarnya atau ditanyakan lewat grup kelas yang kita miliki. Kita lanjut sekarang ke pengujian tekan, kompres test. Nah, itu standar bahan ujinya, spesimennya adalah ASTM C 135805. Nanti sana. Nah, pengujian tekan dilaksanakan dengan menekan suatu bahan untuk mengetahui apa ya, kekuatan tekan sebuah bahan atau material ini. Kekuatan tekan material itu gaya persatuan luas yang dapat menahan kompresi, dapat menahan tekanan, sehingga sejauh mana bahan ini akan kuat menahan tekanan sampai dengan dia berubah bentuk. Nah, itu loh. Jadi dikompres, ditekan sampai sejauh mana bahan ini mengalami perubahan bentuk. Ini pengujian tekan. Nah, seperti itu. Nah, itu ini kita lihat ya. Nah, kita lihat di sana. Nah, ya, kalian lihat itu ada alatnya. Itu yang warna oranye. Nah, warna oranye. Nah, itu ada kekuatan di sana, ada hasil kekuatannya di sana, kekuatan tekannya. Seperti itu. Ya. Nanti kalau kita ada kesempatan untuk melakukan ini atau mengobservasi ini, nanti kita akan lihat di bengkel-bengkel mesin, terutama untuk pengujian logam bahan. Nanti kita bisa ikut melihat proses pengujiannya di sana. Baik, ini untuk pengujian tekan. Berikutnya adalah pengujian tekuk, bending. Nah, di listrik nanti juga kita akan di teknik instalasi tenaga listrik ya. Biasanya kita akan menemukan pembengkokan pipa, yaitu bendingnya di sana. Bendingnya untuk teknik instalasi listrik itu pembengkokan pipa, baik pipa galvanis maupun pipa PVC. Apa sih yang dimaksud dengan pengujian tekuk atau bending ini? Yang dimaksud dengan pengujian tekuk itu untuk apa tujuannya? Adalah mengetahui kekuatan untuk membengkokkan sebuah benda uji. Proses pengujian dilakukan dengan cara meletakkan benda kerja di atas tumpuan atau landasan. Jadi ada landasan atau tumpuan sedemikian rupa, kemudian diberi pembebanan di tengah-tengahnya benda. Itu nanti proses pengujian seperti itu. Nah, radius tumpuan maksimal 4 kali dari ketebalan benda kerja. Jadi meletakkan tumpuannya itu juga ada hitungannya atau ada caranya. Ya, ada ketentuannya, yaitu berapa, 4 kali dari tebal bendanya. Jadi nggak boleh terlalu lebar juga. Tegangan tekuknya ya bisa dihitung. Tegangan tekuknya bisa dihitung 3 kali panjang, 3 kali beban kali lebar kali jarak tumpuannya dibagi 4 BD kuadrat. B itu apa? Lebar spesimen, D itu tebal spesimen dikuadratkan, nanti ketemu tegangan tekuknya. Itu proses-proses dari pengujian tekuk. Bisa kita lihat seperti ini. Nah, ini kan ada tumpuan ya, ini tumpuan. Nah, sana juga ada tumpuan. Ini ada jarak di sini, jarak tumpuannya. Nah, ini ada spesimen benda yang di ini. Nah, ini kan spesimen ini ya, spesimen ini. Nah, spesimen benda ujinya di tengah-tengahnya diberi tekanan. Nah, ini seperti apa? Nah, seperti itu. Nah, ini proses pengujian tekuk atau pengujian bending ya, seperti itu. Regangan tekuknya, regangannya
Ya bisa dicari kalian tampilan di kalian itu ada epsilon sama dengan 6 D besar kali D kecil dibagi L kuadrat. Nah, seperti itu ya. Ini untuk pengujian tekuk. Nah, kemudian pengujian puntir atau torsion test. Pengujian puntir dilakukan untuk mengetahui sifat geseran pada material. Jadi uji puntir biasanya diperlukan untuk komponen-komponen yang beban utamanya adalah beban puntir, ya, beban puntir. Ini untuk torsion test itu seperti itu. Kita lihat seperti itu pengujiannya. Nah, ini ya, lihat ini torsion test, ini mesinnya itu besar ya. Nah, ini spesimennya di tengah itu. Nah, itu nanti untuk mengetahui geseran-geseran dari material yang akan kita uji seperti itu, ya. Terutama komponen-komponen yang beban utamanya adalah beban puntir. Ini biasanya di mekanik otomotif itu paling banyak seperti ini, atau di teknik pemesinan. Nanti akan ditemukan material-material yang memang harus dilaksanakan uji puntir. Ya, paham ya sampai sini ya? Baik, kita lanjutkan. Impact test atau pengujian kejut. Banda ujinya harus memenuhi standar dari ASTM E2301. Nah, uji impact atau pengujian dengan menggunakan pembebanan yang cepat, rapid loading, itu berguna untuk melihat efek-efek yang ditimbulkan oleh adanya takikan, bentuk takikan, temperatur, dan faktor-faktor lainnya. Uji impact dapat juga disebut sebagai suatu pengujian bahan, ya, suatu pengujian bahan atau material untuk mengetahui kemampuan bahan tersebut terhadap beban impact tumbuk kejut. Nah, dengan diukur besarnya energi yang diperlukan untuk mematahkan spesimen material atau bahan. Ya, seperti diketahui karena memang kadang-kadang kita membuat sebuah konstruksi bahan atau alat itu kan kita juga harus memperkirakan nanti di dalam pemakaiannya. Nah, komponen-komponen ini akan mengalami beban-beban yang mendadak, beban-beban yang mendadak, menerima gaya-gaya yang mendadak, sehingga perlu sebelum dipasarkan. Nah, benda ini harus diuji dengan perubahan-perubahan yang terhadap kemampuan benda ini merespon terhadap perubahan-perubahan yang mendadak yang menimpa benda tersebut. Nah, di dalam pelaksanaannya nanti ada dua metode yang digunakan untuk menguji impact, yaitu pertama metode Charpy, yang kedua metode Izot. Nah, metode Charpy, spesimennya dilakukan mendatar, kedua ujung spesimen ditumbuk. Spesimen itu benda uji ya, ditumbuh pada sebuah landasan. Letak dari takikan berada tepat di tengah arah pemukulan. Kalau metode Izot, benda spesimennya itu dijepit, benda ujinya dijepit pada salah satu ujungnya dan diletakkan tegak, arah pukulan dari depan. Kalau Charpy, arah pukulan dari belakang, takikan ya. Kita lihat ya, seperti ini. Nah, ini Charpy ya, sebelah sananya Izot. Mukulnya kalau Charpy dari belakang takikan, takikannya kan yang lekuan ini ya. Mana nih? Nah, ini. Nah, ini takikan. Nah, mukulnya dari belakang. Ya, dari belakang. Ini metode Charpy. Ya, nanti silakan bisa diulang lagi pembelajaran ini, materi ini agar kalian lebih jelas. Ini pemukulan seperti ini, ayunan, memukul. Nah, ini metode Charpy, dipukul dari ayunan, ada bandul. Ini spesimennya di sini. Nah, ini yang merah ini. Nah, ini yang merah ini spesimennya. Nah, takikannya dipukul dari belakang, berarti ini Charpy. Nah, seperti itu ya untuk pengujian kejut atau impact. Ada dua, Charpy dan Izot. Silahkan dipelajari lagi, diulang lagi. Terakhir kita mempelajari pengujian bahan dengan kekerasan atau hardness. Nah, ini alat spesimennya atau benda ujinya adalah dari ASTM E10, E18, E92.
Karena apa? Pengujian kekerasan itu dikelompokkan menjadi 3, Brinell, Rockwell, 4 ya, Brinell, Rockwell, Vickers, dan micro hardness. Nah, pertama, sebelum kita bahas mengenai masing-masing itu, kita lihat apa sih yang dimaksud dengan pengujian kekerasan ini. Nah, pengujian kekerasan ini dilakukan untuk menguji kekerasan dari suatu material, karena dengan pengujian ini kita nanti menjadi tahu gambaran sifat mekanis suatu material, seberapa kuat, seberapa keras material ini. Kita lihat yang pertama, Brinell. Pengujian dengan metode Brinell bertujuan untuk menentukan kekerasan suatu material dalam bentuk daya tahan terhadap bola baja. Kita media ujinya, bahan ujinya kan bahan materialnya itu non logamnya, spesimennya ya, ditekan dengan bola baja. Nah, ini namanya Brinell, seperti ini. Kalau kalian bisa lihat, nah ini lihat ya, di sebelah sini. Nah, ini ada bola yang sini bawah ini spesimennya. Ini ada yang bulat tengah ini. Nah, bulat tengah ini, nah ini bola bajanya, ada tekanan force tampak depan tuh. Nah, ini untuk menguji kekuatan secara Brinell, hardness Brinell atau Brinell hardness. Ya. Nanti kalian perhatikan betul, nanti bedanya biar tahu Brinell seperti apa, Rockwell seperti apa, Vickers seperti apa, micro hardness bagaimana. Nah, yang Brinell seperti ini ya. Kita lanjut ke yang kedua, mengenai Rockwell. Nah, Rockwell prinsip kerjanya hampir sama dengan Brinell, cuma indentornya atau bola bajanya tadi ya diganti dengan bentuk material yang tahan terhadap kerucut intan. Jadi nanti bentuknya bukan seperti bola baja, tetapi seperti kerucut. Nah, kita lihat saja. Nah, seperti ini. Nah, ini ya kalian lihat di atas itu. Nah, ini kan di tengah ini kan, kalau yang Brinell ini kan bola. Nah, ini sekarang menjadi kerucut untuk Rockwell. Nah, materialnya, spesimennya di bawah, dia kekerasan terhadap dari, kalau yang ujungnya seperti kerucut tadi, kuatnya sampai seberapa. Kemudian yang Vickers bagaimana? Kita lihat hampir mirip dengan Rockwell, tetapi kita lihat, nah ujung yang digunakan, kita lihat bawah ini ya, lihat ya. Nah, ini bentuknya piramid. Ini tampaknya piramid ini ya, piramid. Kalau kerucut kan lancip ya, kalau ini piramid. Jadi ada seginya, segi 1, 2, 3, 4, ya kan? Itu aja bedanya. Bedanya di metodenya atau benda alat ujinya lah. Tadi bola, kemudian kerucut, sekarang berbentuk seperti piramid. Nah, yang micro hardness bagaimana? Kita lihat. Nama lainnya knob ya. Nah, jika untuk benda-benda yang memang kita ketahui tingkat kerasanya rendah, kita cukup pakai micro hardness. Tidak perlu yang Brinell, tidak perlu yang Rockwell, tidak perlu yang Vickers. Kalau memang ini tidak begitu keras, cukup dengan micro hardness saja atau knob ya. Seperti ini proses pengujiannya. Ini untuk apa, bola bajanya, gantinya bola bajanya seperti ini untuk micro hardness. Tetap nanti ditekankan ke spesimennya. Oke, itulah beberapa proses pengujian dari bahan non logam material yang bisa kalian pahami dan bisa nanti kalian perdalam lagi dengan membaca atau melihat dari beberapa literasi yang ada, baik literasi buku maupun digital berupa media sosial lewat YouTube dan lain sebagainya. Nanti apa yang kalian peroleh di luar ini bisa kita compare, kita bandingkan, kita diskusikan bersama ya. Ada yang ingin disampaikan, silakan disampaikan, ditulis saja
atau di komentari, nanti kita akan memberikan respon secepat-cepatnya, sebisanya, semaksimal mungkin, dengan harapan diskusi ini bisa, atau pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Jika tidak ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, ya kita seperti biasa di akhir pasti akan saya berikan oleh-oleh, berikan tugas sangat mudah. Selama kalian menyimak, insya Allah bisa menjawab ini. Pertama, saya minta kalian untuk menceritakan kembali bagaimana proses pengujian tarik, tekan, tekuk, puntir, kejut, dan kekerasan. Kemudian yang B, poin B. Nah, seperti di awal tadi kan saya sampaikan, non NDT tidak saya jelaskan di sini, tapi ini menjadi tugas kalian untuk menjelaskan. Silakan dibuat ringkasan NDT itu seperti apa. Kan macamnya banyak tadi, ada ultrasonik, ada magnetic test, ada vibration test, ada sound analysis test, macam-macam lah. Ya. Nah, silakan nanti kalian buat literasinya mengenai NDT. Baik, saya kira seperti ini, cukup sampai sini dulu untuk materi yang KD yang kedua di semester genap ini, KD 3.7 dan 4.7 tentang pengujian atau pekerjaan elektromagnetik pada bahan non logam. Nanti kita lanjutkan di KD berikutnya untuk minggu depan. Silakan dipelajari lagi semua yang saya berikan, diulangi lagi semua tugas-tugas yang saya berikan, dikerjakan. Jika belum dimengerti, ditanyakan. Lagi, selamat belajar, semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.